Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan mengawali pengajian kita dengan bacaan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah telah memberikan nikmat terbaik buat kita berkumpul di hadapan para sahabat, andai taulan, kerabat, kandung maupun bukan yang kandung. Al-mu'minu mir'ata akhihi, kata Rasulullah SAW. Orang mukmin yang satu dengan orang mukmin yang lain adalah cerminan bagi kebaikan. Dan ketika terjadi keburukan, maka kita masuk ke hadis yang satu lagi. Barang siapa menemui kemungkaran, maka merubahnya dengan tangannya. Dengan tangannya dalam arti kata bukan dengan tangan yang sifatnya negatif, tapi dengan tangan mengerangkul dan mengajak. Wa illam yastati' fa bilisani, dan kalau tidak bisa maka dengan lidahnya atau dengan kata-kata yang baik dan bukan yang hardik. Wa illam yastati' fa biqalbihi, dan apabila tidak bisa maka di sini yang terjadi bukanlah pembiaran, tapi seakan-akan kata-katanya atau narasinya, nikmatilah brother, silahkan terlebih dahulu. Saat kau membutuhkan diriku, maka aku akan ada. Itulah arti cerminan bagi Rasulullah SAW yang dinasihatkan kepada kita. Di beberapa banyak pengajian kita sebelumnya yang Allah juga berikan kesehatan, dan kita harus bersyukur atas nikmat tersebut. Kita telah membahas perihal beberapa hal yang merusak sosial, hal yang merusak masyarakat, hal yang merusak komunitas, hal yang merusak perkumpulan. Yang diantaranya adalah ma'athimul ghibah, yaitu adalah ghibah. Kemudian kita membahas juga hal yang paling mendasar, yaitu kemunafikan. Kemunafikan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang kuat. Kalau orang yang lemah tidak akan mampu melakukan kemunafikan. Ini tergambar ketika Rasulullah SAW berdakwah secara sirriyah atau berdakwah secara sembunyi-sembunyi di kota Makkah, karena saat itu orang mukmin lagi dalam keadaan sedikit dan lemah. Maka kemunafikan akan tampak pada kaum kafir Quraisy yang setiap harinya memikirkan skenario apa yang pantas untuk Rasulullah SAW. Inilah kondisi yang telah kita bahas kemarin, dan mudah-mudahan kita masih mengingat. Dan di antara salah satu kemunafikan adalah malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi paling minimal kita bisa mengurangi terlebih dahulu kemalasan kita untuk sholat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan ketika bangun dari sholatnya, bangun dari tempat duduknya untuk sholat, dia malas. Ini adalah salah satu ciri yang Al-Quran sampaikan perihal kemunafikan sebagai ulasan singkat. Hari ini kita akan membahas hal yang lebih dahsyat daripada kemunafikan, hal yang lebih dahsyat daripada ghibah, hal yang lebih dahsyat daripada Anda menghardik saudara Anda sendiri. Dan kali ini pembahasan kita mirip, hampir dengan bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita pernah membahas 7 dosa abadi, 7 dosa besar, kabair. Lal kabaira ma'al istighfar wal saghaira ma'al israr. Orang yang melakukan dosa besar, istighfarnya harus dengan lisan, hati, pikiran, dan perbuatan. Itu baru namanya pengampunan. Karena kalau kita melakukan dosa besar, cuma beristighfar, astagfirullah, dosa besar, astagfirullah, dosa besar, astagfirullah, dosa besar, tidak mencukupi. Tadi kita sudah buka hadis dari Rasulullah SAW, apabila kita ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah Yasin. Walal israra ma'as saghair. Di dalam yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala ada dosa besar dan ada dosa kecil. Tapi kalau kecil tambah kecil, kecil tambah kecil, kecil tambah kecil, lama-lama jadi
besar. Maka tidak ada yang dinamakan meminta ampunan akan dosa kecil. Cuma dosa kecil terus dilakukan. Dan surah Al-Isra ini membahas dosa besar dan dosa kecil. Dosanya pedagang dan dosanya seorang anak. Dosanya sahabat dengan sahabat yang lain. Ada dibahas dalam surah Al-Isra. Namun pilihan kita malam ini adalah perihal orang tua. Perihal ayah dan ibu. Mari secara pribadi kita coba refleksikan ke diri kita. Bagaimanakah hubungan kita kepada ayah dan bunda kita? Karena malam ini silahkan Anda untuk merefleksikan kembali. Silahkan kita untuk memasukkan kembali wajah mereka berdua. Karena malam ini adalah malam di mana kita akan melihat. Karena di antara kita sudah ada yang menjadi orang tua. Dan nasihat kita kepada anak sudah pernah kita bahas dalam surah Al-Luqman ayat 17. Bahwa setiap seorang ayah harus menasihati anaknya untuk mendirikan sholat, melakukan kebaikan, menjauhi kemungkaran, dan bersabar. Jadi jangan lupa. Kita suruh anak kita sholat, kita suruh anak kita buat baik, kita suruh anak kita menjauhi keburukan. Karena keburukan tidak akan terjadi kalau kita menjauhinya. Tapi kalau kita mendekatinya, nah ini dia yang bisa kita masukkan dalam 1/10. Kalau Anda belum kuat imannya, maka jangan duduk dengan orang-orang yang biasa melakukan dosa. Karena bisa jadi Anda yang tercemari. Tapi kalau Anda sudah istiqomah dan menyebutkan bahwa Allah adalah Tuhan Anda, maka Allah akan menurunkan malaikat kepada Anda. Anda tidak akan pernah bersedih dan Anda tidak akan pernah galau. Alladzina istaqamu. Alladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Orang-orang istiqomah itu orang yang enggak sedih, orang yang enggak galau, orang yang tidak pernah sedikit-sedikit mikirkan ini dan itu, dan dia mengatakan bahwa Allah lah yang membereskan urusanku. Ini adalah pembahasan dari kita di malam ini perihal orang tua. Allah Subhanahu wa taala memisahkan. Yang paling pertama Allah sebutkan alla ta'budu illa iyyah. Makanya saya bilang perintah. Perintah pertama yang Allah sebutkan adalah jangan kau sembah selain dirinya. Ada kata illah. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Semua orang semuanya sedang melakukan keharaman kecuali. Maka yang kecuali tadi dikeluarkan dari situ. Illa. Maka kita tidak akan pernah meletakkan sesembahan kita selain Allah. Maka ini adalah perintah untuk bertauhid. Jelas. Ayat sebelumnya menyebutkan la taj'al, jangan kau jadikan ma'allahi, kepada Allah atau sama Allah atau ke Allah ilahan akhar, Tuhan yang lain. Tuhan kerja, Tuhan istri, Tuhan proyek, Tuhan maslahat, Tuhan dan lain-lain. Karena bisa jadi kita tanpa menyadari memprioritaskan sehingga mirip seperti berhala. Itu saja kita datangin, itu saja kita datangin, sehingga kita melupakan itu bahwa yang tidak boleh diduakan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Fataqa'udu mazmuma. Apa yang Allah janjikan kepada orang-orang yang menjadikan ada Tuhan selain Allah, engkau akan terduduk terhina, mazmuma, madhura, tertunduk kaku dan merasa malu. Oke, di dunia tidak ada, nggak apa-apa. Tapi Allah akan siapkan untuk dirinya di akhirat. Lalu di ayat 23-nya Allah menyebutkan waqadha. Qadha itu di dalam tafsir Imam Tabari disebutkan amr, perintah. Jadi dalam qadha itu ada perintah. Dan di dalam qadha sendiri ada putusan. Bayangkan Allah memberikan putusan yang di dalamnya sekaligus perintah.
Padahal di dalam bahasa manusia ya perintah-perintah, ya putusan-putusan. Tapi dalam bahasa Arab bisa menjadi perintah dan putusan. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Maka ketika Allah sudah memutuskan sesuatu, Allah sudah tahu risikonya. Allah sudah tahu bagaimana teknisnya. Allah sudah tahu bagaimana perjalanannya. Allah sudah tahu apa yang akan dilanggarnya. Allah sudah tahu bagaimana endingnya. Maka di dalam hadis kemarin pernah kita lihat, ketika wafat seseorang masuk ke dalam kubur, ditawarkan kepadanya, tempat dudukmu adalah surga, maka kau duduk dengan fasilitas tempat duduk layaknya penghuni surga. Dan apabila ketika ditawarkan kepadanya tempat dudukmu adalah neraka, maka kau menunggu di tempat duduknya ahli neraka sampai hari kiamat. Subhanallah. Baik. Wa qada rabbuka. Kenapa Allah memilihkan kata Tuhanmu di sini? Bukan wa qadallahu. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan titik di sini rabbuka bagi yang bertuhankan Allah dan yang belum bertuhankan Allah. Apa? Berusahalah untuk menyembah selain dirinya. Menyembahlah kepada Allah saja dan bukan kepada yang lain. Jadi Allah memutuskan dan sekaligus menyebutkan Rabbuka. Rabbuka diambil dari kata Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu namanya, satu kuasanya. Karena Rabba yurabbi artinya memelihara. Tuhanmu yang memeliharamu, memberikan putusan dan perintah. Apa perintahnya? Bertauhid. Satu perintah yang pertama. Perintah yang kedua, wabil walidaini ihsan. Ihsan kita sudah pernah bahas. Apa ihsan? Menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah. Dan kalau tidak kita melihat Allah, maka Allah melihat kita. Ihsan berarti ikhlas di sini. Berarti di sini sudah puncaknya. Kepada siapa? Orang tua. Orang tua yang mana? Yang kandung apa yang angkat? Kedua-dua. Karena di ayat 25-nya apa 25-nya Rabbil firli wali walidayya. Ini kita akan bahas. Wa qada Allah memberikan putusan. Apa putusannya? Perintah pertama, jangan sembah selain Allah. Bertauhidlah Anda. Perintah kedua, perbaikilah. Yang sudah baik buat menjadi lebih baik. Yang lebih baik lebihlah untuk menjadi yang baik. Dan yang lagi buruk baik-baik sama orang tua itu perintah Allah. Bukan sesuatu yang dinasihati oleh tetangga atau yang kita dapat dari pelajaran di sekolah. Bukan. Allah yang menciptakan kita mewajibkan bahwa yang terlahir sebagai anak, maka perbaikilah hubunganmu dengan orang tuamu. Ini perintah Allah, bukan perintah dari pimpinan, bukan perintah dari tetangga atau orang tua yang kita tuakan atau sesiapapun dari orang yang kita segani, bukan, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah itu? Yang memeliharamu. Rabbuka. Yang memeliharamu, yang memberimu rezeki, yang memberimu kehidupan, yang memberimu qadar, yang memberimu anak, yang memberimu kehidupan, yang memberikan segalanya. Ihsan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisinya adalah berbaik-baik. Imma yablughanna 'indakal kibaru. Kata orang tua itu diambil dari Al-Quran. Tuanya itu diambil dari kata kibar. Kibar itu artinya tua. Saat kita dahulu, kita mencintai orang tua kita karena kita bisa minta. Bermacam-macam, ya beli inilah ya beli itulah ya beli itu. Nah, sekarang terbalik.
Kita yang sudah sepantaran ayah kita waktu kita dahulu, ayah kita sudah tua. Allah menyebutkan kata tua ini agar manusia itu waspada. Karena akan terjadi pengkhianatan akan kebutuhan di saat orang tuanya tua. Sudah tidak menghasilkan, buat apa lagi? Allah suruh kita waspada. Kata orang itu kita yang menciptakannya, tapi tuanya Allah yang menciptakan. Ada kata kibar. Kalaulah sampai kepadamu umurnya yang tua, baik salah satu di antaranya atau keduanya, maka waspada. Karena apa? Orang yang menghardik orang tuanya, dia sedang melambangkan kejujuran akan mengkhianati perintah Tuhan. Jujur dia memang, nampak dia, jangan gitu loh Mak. Aku gak setuju ya. Dia jujur, tapi dalam kondisi yang salah. Sedangkan yang baik-baik, itu biasanya terkadang ada isinya pura-pura. Agar apa? Dapat warisan. Agar apa? Diberikan sesuatu. Agar apa? Hati-hati. Allah Subhanahu memberikan konteks yang sangat tegas. Waspadalah kalian, wahai manusia yang masih hidup orang tua. Karena apa? Kalau kita tidak mengikuti perintah orang tua, apa? Jangan kau katakan kepadanya, fala taqul lahuma, baik satunya atau yang keduanya, karena mereka sepaket. Makanya Allah sebutkan baik salah satunya atau keduanya. Ini satu, mungkin ayah saja atau ibu saja, di sini keduanya. Jadi Allah tidak kasih titik buat kita untuk melakukan pengkhianatan akan perintah. Kenapa? Jangan kau katakan kepadanya karena ini adalah konteks daripada melawan. Atau yang bahasa kita kenal duhake. Lalu apa? Hardi. Atau mungkin bisa kita bilang kata-kata yang tinggi. Walaupun sebenarnya kita memaparkan sesuatu yang benar, tapi ada adab, tapi ada tata krama, tapi ada moral, tapi ada santun. Kalau Anda nggak paham moral, nggak paham santun, nggak paham tata krama, udah apa? Tapi ada Allah yang memintamu untuk tidak mengatakan atau menghardik. Lupakan pelajaran sosial yang tinggi tentang bagaimana bersosialisasi itu bermasyarakat. Lupakan saja. Lupakan bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Lupakan saja. Tapi ingatlah Allah telah mengingatkan kita. Karena apa? Di ufin, di kemudian di hardik ada dosa yang sedang dicatat. Lalu perintahnya apa? Satu fakul, satu fala takun. Jelas Allah menyebutkan. Satu larangan, satu perintah. Maka katakanlah kepada mereka kata-kata yang mulia. Harif. Bukan lagi kata-kata yang baik, yang mulia. Silahkan kita membayangkan apa kata-kata mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala menyetarakan orang tua dengan dirinya. Karena apa? Allah menitipkan kuasanya kepada orang tua. Allah menitipkan kuasa kepada orang tua kita. Maka perbaikilah. Ihsan. Ini adalah ibadah. Seakan-akan Anda melihat Allah. Dan kalau Anda tidak melihat Allah, Allah melihat Anda. Apalagi yang lebih nikmat selain ibadah seperti itu. Anda tidak lagi memikirkan orang lain. Anda tidak lagi memikirkan sesuatu yang lebih dari Allah. Allah setarakan. Ihsan kepada Allah akan baik ketika Anda ihsan juga kepada orang tua. Ibadah Anda akan terjamin kalau Anda bisa menyetarakan sesembahan Anda kepada Allah, sebegitu pula kebaikan Anda kepada orang tua.
Jadi yang seharusnya kita lakukan apa? Simpan kata-kata kasar. Simpan dia, jangan keluar. Kalau kata orang Medan mungkin yang paling populer adalah pecah di perut. Jangan sampai keluar, simpan kata-kata hati. Dan kata-kata ufin, ini mirip dengan kata-kata tidak. Lalu yang disebutkan adalah qaulan karim, kata-kata mulia. Kita pasti tahu bagaimana sebuah perkataan yang mulia kepada orang tua kita. Karena apa? Orang yang menghargai orang tuanya sama seperti orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kemarin bagaimana komitmen dari bertauhid ketika kita bacakan hadis, barang siapa yang menyebutkan la ilaha illallah maka Allah haramkan api neraka untuk dirinya. Dan la ilaha illallah itu akan berarti kalau dia bisa menyayangi orang tuanya. Karena segala ibadah seorang anak yang tinggi sekali dan dia melupakan konsep kepada orang tuanya untuk berbaik-baik, maka ini sama saja ambil satu, buang satu. Ambil satu, buang satu. Banyak ikatnya, ada yang dapat. Apa istilah kita yang paling baik itu? Sok. Kita bagus sholat, kita bagus zakat, kita bagus puasa, bahkan hajinya berkali-kali. Nanti dulu, lihat apakah dia sedang bermunafik kepada orang tuanya. Baik munafik yang tampak atau munafik yang tidak tampak. Berbaik-baik kepada orang tua karena ada niat dan maksudnya. Bisa jadi. Karena itu hanya kita dan orang tua kita yang tahu. Bahkan terkadang orang tua kita mendiamkan. Rasulullah SAW menyebutkan ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Seakan-akan Rasulullah SAW menyebutkan hati-hati dengan amarah orang tua, karena di situ terselip amarahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tuamu bisa memaafkanmu, tapi bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tersinggung dan mengakhirkan pengampunannya. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala Tawwabur Rahim. Dan ibadah yang paling enak di muka bumi adalah ngapain? Kata-kata mulia. Karena ketika Anda berkata-kata pelan, lembut, santun kepada orang tua, Anda sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tidak gibah, mantap. Sudah tidak menghardik orang lain, mantap. Maka segera perbaiki. Melawan kepada orang tua adalah kebatilan. Dan seorang yang bisa melakukan kebenaran atau mampu terbukti dia melakukan atau mendirikan kebenaran dengan berhadapan dengan kebatilan. Karena sungguh faedah daripada keimanan adalah berbuat baik. Dan puncak dari perbuatan baik seorang anak ada di komunikasinya dengan orang tua. Ingin berkomunikasi dengan Allah, maka tinjaulah bagaimana komunikasi Anda dengan orang tua Anda. Apabila masih ada, maka meminta maaflah dalam waktu yang sangat dekat. Karena kita tidak tahu siapa yang duluan di antara kita. Apakah ayahanda kita, apakah ibunda kita, apakah kita. Dan bagi yang sudah wafat, maka bersedekahlah atas dirinya. Maka minta ampunlah, maka bacakanlah Yasin. Bukankah tadi telah kita bahas? Bacakanlah Yasin kepada orang-orang yang wafat di antara kalian. Dan orang yang terdekat buat kita untuk wafat adalah orang tua kita. Jadi ketika Anda sudah mengaku beriman, Anda sudah bersyahadat, Anda sudah sholat, Anda sudah zakat, Anda sudah puasa, Anda sudah haji. Baik. Tapi apakah Anda sudah baik kepada orang tua?
Ini adalah kondisi yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan ahli Zafalahi, bukan karangan daripada para pengarang atau penyair, tapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dua hal. Kalau kau sudah sembah aku, kalau kau sudah bertauhid, kalau kau sudah bertuhankan aku, coba kau tengok bagaimana kau menyembah orang tua. Dalam sebuah syair Yunani saya pernah mendengar bahwa ketika seorang anak dipanggil ibunya, maka bahasa yang tepat adalah degat, sangat. Dewamu sedang memanggil dirimu, Tuhanmu sedang memanggilmu. Karena ridho Allah fi ridho walidain. Kalau ingin mendapatkan ridho Allah, ada di keriduan orang tua. Bahkan kita pernah membahas la ta'buduhu li Allah. Jangan kau sembah Allah agar dia kasih kaya, kasih cair, kasih kehidupan, kasih kerja, kasih anak. Jangan. Tapi sembahlah Allah agar dia ridho. Karena kalau sudah Allah ridho, maka kau akan terheran-heran dengan pemberiannya. Namun sudahkah kita jemput keridhaan orang tua kita? Kembali kepada kita bertanya. Kalau sudah baik, tingkatkan kebaikan. Kalau lagi buruk, maka segera perbaikilah. Karena ada kata ihsan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu di menit lagi. Kita akan lanjutkan di ayat 25, 23, 24. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kepada ayat selanjutnya, yaitu ayat 24. Ustaz Afifuddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Dan ya Allah, sayangilah mereka seperti halnya mereka menyayangiku saat aku kecil. Allah Subhanahu wa taala kasih kalimat kunci di sini. Wih, apa? Ya. Wahai kalian yang anak, belajarlah dari burung. Seekor burung ketika hendak terbang, apa yang dia lakukan? Dia akan melakukan pemanasan terlebih dahulu, baru dia kepakkan dan dia terbang. Dan ketika dia terbang, dia akan terbang yang tinggi. Maka jagalah ketinggian Anda di hadapan orang tua. Dengan apa? Dengan kepakan sayap tadi. Karena kepakan sayap yang berlebihan tidak akan menunjukkan kasih sayang. Kepakan sayap yang berlebihan atau bahkan mengibas-ibaskan seakan seekor burung ingin berkelahi, tidak akan menunjukkan ketaatan. Dan kepakan sayap yang berlebihan akan tidak menunjukkan bahwa Anda seorang yang tawadu. Maka jagalah ego Anda di hadapan orang tua Anda. Wakhfid. Allah Subhanahu wa taala tidak banyak menyebutkan kata ikhfid. Ikhfid itu artinya rendahkan. Kalau dia tinggi maka turunkan. Kalau dia naik maka turunkan. Kalau dia banyak maka persedikit. Dan kalau semisalnya dia sudah sedikit, maka pelihara. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita sebagai anak di hadapan orang tua, hati-hati dengan sayap ego. Karena itu bisa mencelakakanmu di hadapanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ya Tuhanku, Rabbighfirli wa liwalidayya. Ini adalah bukti seorang anak yang berkasih sayang. Dia akan mendoakan orang tua. Ini membuktikan bahwa seorang anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan membuktikan si anak mengerti makna daripada tawadu. Di hadapan orang tua cuma ada tiga. Anda bisa menyayanginya atau Anda bisa membencinya.
Anda bisa taat kepada Allah atau Anda ingkar kepada Allah. Anda bisa tawadu di hadapan orang tua, Anda pasti lebih mampu tawadu di hadapan saudara. Tapi kita banyak temukan yang terbalik. Banyak. Di hadapan saudaranya dia sayang betul. Di hadapan saudaranya dia tawadu. Di hadapan saudaranya dia bisa beribadah bersama. Di hadapan saudaranya dia bisa menyayangi. Tapi ketika berhadapan dengan orang tuanya, dia lupakan yang ketiga ini. Ini adalah bukti orang yang merugi. Di hadapan siapa? Pertama di hadapan Allah dan di hadapan orang tua. Orang tua, orang tua, orang tua. Lalu orang tua kandung atau angkat? Kama Rabbayani, yang membesarkanku. Disinilah jatah orang tua angkat mengambil kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan titipan jariah kebaikan yang dia tanamkan kepada anak yang bukan kandungnya. Maka orang tua angkat pun memiliki jariah. Maka orang tua kandung pun yang bersamaan yang mungkin berhalangan untuk membesarkan si anak pun mendapat jariah. Tapi apa intinya? Ayat 24 menunjukkan kasih sayang, ketaatan, dan tawadu. Kama Rabbayani shaghira. Pernahkah Anda melihat keajaiban dari sebuah dokumenter burung elang yang memeluk anaknya dengan sayap? Mampukah kita memeluk orang tua kita dengan ego kita yang kita adalah seorang pimpinan ketika melangkah dari rumah, yang kita adalah seorang yang dimuliakan di masyarakat, tapi ketika kita berhadapan dengan orang tua kita, kita tidak lebih seorang yang kecil, kita tidak lebih adalah seorang yang dahulu ditata-tata, kita tidak lebih adalah seorang anak kecil yang dulu disuapkan. Mampukah kita membayar itu? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di telapak kaki ibu. Lalu bagaimana dengan ayah? Ayah adalah kondisi kita. Anak merasakannya dengan tidak langsung. Sedangkan ibu merasakan, anak-anak merasakannya dengan langsung. Karena dia membelai, karena dia menidurkan, karena dia memandikan. Dan kita mengambil jatah yang lain pun. Karena kita mencari nafkah. Maka berkeluh kesah. Wallahu a'lam bishawab. Allah menyetarakan keduanya di ayat 24. Apa yang wajib bagi anak? Saya ingin orang tua. Apa yang wajib bagi anak? Ketika Anda sudah taat kepada Allah, taatlah kepada orang tua. Dan ketika Anda sudah menjadi seorang di masyarakat, maka tawaduklah Anda di hadapan orang tua Anda. Berarti kita sudah tawaduk di hadapan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakhfid, belajarlah Anda dari seekor burung. Karena burung itu mengerti bagaimana menyayangi anaknya. Bersikaplah seperti seekor burung. Bagaimana ketika dia terbang tinggi dan ketika dia pulang dan mengasihi. Wakhfid janaha dzulli minar rahmah. Ada sifat Allah di situ yang kita diajak Allah untuk belajar. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Kita beruntung Rasulullah SAW menjadi yatim piatu saat kecil. Karena kalau seandainya Abdullah dan Siti Aminah itu hidup, maka tak mampu kita bagaimana menyayangi Rasulullah SAW, mencintai kedua orang tua itu. Itu adalah hikmah terbesar kenapa Rasulullah SAW itu yatim piatu. Karena kalau Allah hidupkan Abdullah bin Abdul Muttalib dan Siti Aminah membesarkan Muhammad SAW, maka kita tidak akan mampu mengikuti menjadi orang tuanya atau menjadi anak. Inilah hikmah terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam legowo. Dia terima selama engkau tidak memurkaiku ya Allah. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat
terdiam, lalu tertunduk. Rasulullah menyebutkan amin. Lalu Rasulullah menyebutkan amin. Lalu Rasulullah menyebutkan amin. 3 kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa sebab, tanpa angin, tanpa hujan menyebutkan amin. 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 Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sami'naka taqulu amin. Ya Rasulullah, kami mendengar kau menyebutkan amin. Apa yang sedang kau amin? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Jibril mendatangiku dan menyampaikan, Rahma anfid dzukirta indahu wa lam yusalli alaika. Kita pakai bahasa yang agak ekstrim ya. Silakan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngapain? Amin. Artinya 3 perkara. Amin yang pertama, ketika disebutkan nama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak berselawat. Arti maka nomor 1. Warahma anfid man adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yadkhul jannata falam yadkhul bihi jannata. Dan celaka yang kedua adalah seorang jiwa yang hidup masuk neraka dan orang tuanya masih ada. Masuk celaka yang kedua. Dan celaka yang ketiga, datang bulan Ramadan dan dia tidak diampuni Allah karena ibadah yang tidak ada. Ingat, yang mengaminkan bukan si Rija, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 kerugian besar bagi manusia ketika disebutkan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia tidak berselawat. Yang kedua, masih ada orang tuanya dan dia masuk neraka karena tidak mampu. Hati adalah tempat iman. Hati sekaligus juga tempat kemunafikan. Saat orang tua kita muda, berani kita melawan. Kita tidak akan berani melawan. Tapi saat dia telah tua dan pensiun, nggak berani juga. Berarti Anda adalah anak yang soleh. Ingat, iman itu berisikan akidah. Iman itu berisikan akidah dan amal. Yang keduanya tidak bisa dipisahkan. Anda sudah bersyahadat, maka harus sholat. Anda sudah bersyahadat sebagai kondisi akidah. Akidah itu artinya aqada yu'qidu, duduk. Akidahnya duduk belum? Itu sama artinya. Akidah itu artinya ya Idris, u'qudil habla. Wahai Idris, tolong simpulkan tali. Jadi akidah itu adalah simpulan yang terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah menyebutkan dalam surah wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpeganglah kepada tali. Jadi Allah mengandaikan iman itu laksana tali. Dia bisa grafiknya turun terus, atau dia bisa grafiknya naik terus. Apa yang paling mudah kita gerakkan selain tali? Maka iman itu laksana tali. Kalau sudah kita ikatkan ke Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan naik terus.
berumah tangga itu ada segitiga. Di sini Allah, di sini suami, di sini istri. Ini adalah kalau keduanya sama menuju, maka mereka akan semakin dekat dan akan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau semisalnya grafiknya menurun, maka mereka dari Allah dan akan menuju dan seterusnya. Beginilah rumah tangga. Anda sudah soleh, ingat. Anda nahkodanya. Apakah penumpang sudah soleh juga? Karena sedang menuju Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati perihal kepada orang tua, Allah mengetahui mental seorang anak. Ia bisa tempat iman di mana akidah dan amal akan bersatu, maka akan menjadi pahala. Atau berisi kemunafikan. Apa Allah tutup ayatnya? Dengan kondisi in takunu solihina fa innahu lil awwabina ghafur. Kalau memang benar-benar soleh, sudah ikut tawadu, sudah menyayangi, sudah pula mencintai, hatinya sudah terlepas dari sesuatu yang sifatnya kemunafikan. Orang yang baik mendapat ampunan. Sudah baik dapat ampunan lagi. Gimana kita? Sedang kondisi saya saat ini sedang meminta ampunan yang belum tentu baik. Gitu. Dia sudah baik, dapat ampunan. Dia baru taubat dan mendapat ampunan. Mana yang menang di antara keduanya? Seperti itu. Ini kan sama saja dengan satu ditambah satu sama dengan dua, atau satu dikurang satu sama dengan ini yang Allah sebutkan lil awwabina ghafura. Dia sudah taubat, ibadahnya sudah baik, menyayangi orang tua, ghafura, dapat lagi pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Hati Allah tahu. Apakah kita sedang melakukan sinetron episode selanjutnya, atau kita sudah menjadi pemain film lepas, atau kita memang solihin, sudah paham konsepnya, sedang mempraktekkan, bertambah kebaikan, mendapat ampunan. 23, 24, 25. Dalam surah Al-Isra dari 1 sampai kita habis baca tadi hampir ke ayat 50, semuanya perihal manusia. Allah Subhanahu menyebutkan di situ wa atizil qurba haqqah, orang-orang yang dekat kau berikan haknya. Innal mubadzirina kanu min ikhwani syayatin, orang-orang yang suka bertafsir itu adalah kedannya setan. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqin, jangan banyak-banyak bertobat. Cari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu wala taqrabuz zina, jangan kau dekatin si perzinahan. Seperti itu. Lalu apa? Wala taqtulun nafsa allati harramallahu, jangan kau bunuh orang sembarangan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa aful kaila, dan kau perbaiki timbanganmu dengan cukup. Kurang satu on, kurang satu on, kurang satu on. Benar bertambah di neraca keuangan, tapi di neracanya Allah sebenarnya terus berkurang. Lalu dalam surah Al-Isra juga ada apa? La taqrabu malal yatim, jangan kau dekati harta anak yatim. Jangan didekati. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan. Wa la taqtulu auladakum khasyata imlaq, jangan kau bunuh anak-anakmu karena kau takut miskin, kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Isra ini adalah perihal manusia. Allah Subhanahu menyebutkannya apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, yaitu kisah Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa perihal surah Al-Isra ini? Al-Isra ini kisahnya adalah departure, keberangkatan dari manusia menjadi hamba.
atau dari hamba menjadi terhina. Ingin menjadi hamba Allah apa hamba makhluk? Al-Isra keberangkatan dari yang buruk menuju Isra, bepergian. Lalu surah Al-Isra adalah kisah di mana Rasulullah SAW perihal sholat. Apa yang Rasulullah SAW pergi ke langit? Menjemput sholat. Menjemput sholat. Puasa diturunkan di bumi. Zakat diturunkan di bumi. Haji diturunkan di bumi. Syahadat diturunkan di bumi. 4 perkara diturunkan di bumi. Satu spesial perihal sholat itu disuruh Allah, datang kau kemari Muhammad dengan kuasaku. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh. Rasulullah SAW melindungi kita di hari tidak ada pertolongan selain amal. Perbanyak amal kita dengan banyak meminta maaf kepada orang tua kita, karena sungguh ketika kita meminta maaf kepada orang tua kita dan menyayangi, bahwa kita sedang meminta maaf kepada Allah dan sedang menyayangi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh sayang kita tidak sebanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Dia sayangkan kepada kita, tapi kita bisa mendapat apresiasi yang lebih dari kasih sayang Allah. Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Salam, Al-Mu'min, Muhaimin, dan seterusnya. Itulah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita percaya kepada Allah, maka kita sudah wajib menyayangi orang tua. Dan ketika kita sudah menyembah Allah, maka buktikan menyembah Allah tadi dengan menyayangi orang tua. Karena sungguh di keburukan komunikasi kita kepada orang tua ada dosa yang bisa jadi orang tua kita mengampuni, tapi Allah belum mengampuni kita. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.